Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan Hakim MK Adis Kadir dan melantik Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sore ini. Dan untuk memperbaharui informasi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda. Selamat sore Adi, baru saja selesai pengambilan sumpah jabatan Hakim MK dan juga pelantikan Wakil Menteri Keuangan. Bisa Anda ceritakan pada kami seperti apa jalannya rangkaian acara yang baru berakhir tadi? Ya, selamat sore Ayu. Betul sekali bahwa baru saja ya kita menyaksikan pengambilan sumpah jabatan dari Hakim MK yang baru yaitu adalah Adis Kadir, di mana Adis Kadir sendiri merupakan Wakil Ketua DPR periode 2024 hingga 2029 yang kemudian kemarin pada Januari lalu terpilih menjadi Hakim MK usai menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR. Kita tahu bahwa sebelumnya Adis Kadir ini sempat menuai pro dan kontra begitu ya dengan penunjukannya atau terpilihnya dia melalui mekanisme fit and proper test menjadi Hakim MK, di mana pada beberapa waktu lalu Ayu kalau kita lihat begitu ya, ada salah satu pernyataan dari Adis Kadir terkait dengan tunjangan dari DPR ini yang kemudian menuai kontroversi di publik sehingga membuat dirinya harus dinonaktifkan menjadi anggota DPR pada waktu itu. Kemudian pada kemarin Januari ini tiba-tiba Adis Kadir kita tahu melalui fit and proper test terpilih menjadi Hakim MK. Tapi kalau kita melihat ke belakang Ayu, sebetulnya nama Adis Kadir ini bukanlah merupakan orang baru di dunia hukum begitu ya, apalagi dia juga sempat menyelesaikan kuliah S3-nya di bidang hukum sehingga ia juga sempat kemudian meraih gelar doktor di bidang hukum. Untuk Adis Kadir sendiri kita tahu bahwa dirinya memulai karir menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan atau Dewan MKD DPR pada tahun 2014, kemudian pada periode 2024 hingga 2029 ia kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Tadi ketika usai dilakukan sumpah jabatan, Adis Kadir sempat memberikan keterangan singkat ya bahwa dirinya akan berkomitmen untuk kemudian menjaga undang-undang dan juga menjaga hukum. Tadi kami juga sempat bertanya apakah nanti akan ada potensi konflik kepentingan. Kita tahu bahwa Adis Kadir sebelumnya adalah merupakan kader dari Partai Golkar. Ia menjawab dirinya sudah tidak lagi menjabat ataupun tergabung dalam kader Partai Golkar, sehingga hal ini bukanlah masalah jika nantinya dia harus berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut dari Partai Golkar. Artinya dia nanti bisa memilih untuk tidak ikut apabila ada pansel-pansel khusus dari Mahkamah Konstitusi apabila nanti ada kasus yang berkaitan dengan Partai Golkar sendiri. Kemudian tadi Adis Kadir juga menyinggung begitu ya, ada beberapa hal yang dia sampaikan, salah satunya menjaga undang-undang, komitmen dia untuk kemudian menjaga konstitusi. Tadi juga pelantikan ini disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang yakin juga apabila nanti Adis Kadir juga dapat menjaga independensi dari Mahkamah Konstitusi sendiri, mengingat Adis Kadir ini sudah dinyatakan tidak lagi menjadi anggota kader dari Partai Golkar sendiri. Kemudian ada lagi Ayu, yang kedua adalah pelantikan dari Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang kemudian menggantikan Thomas Ciwandono yang kita tahu beberapa waktu lalu juga sudah terpilih menjadi Dewan Deputi Gubernur BI. Ini tadi Juda Agung juga dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan untuk periode 2024 hingga 2029 menggantikan dari Thomas Ciwandono. Kalau kita melihat kemarin Ayu, memang dari Juda Agung ini sempat mundur begitu ya, menyatakan mundur dari Deputi Gubernur BI tanpa alasan begitu dikatakan oleh Bank Indonesia. Namun tadi ia memberikan pernyataan bahwa sebetulnya mundurnya beliau menjadi Deputi Gubernur BI beberapa waktu lalu ini karena penunjukannya atau ditunjuknya dirinya menjadi Wakil Menteri Keuangan untuk menggantikan Thomas Ciwandono yang kini menggantikan dirinya menjadi Deputi Gubernur BI. Tadi pada pernyataan persnya Juda Agung juga menyebut dirinya nantinya akan kemudian melakukan sinkronisasi antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal agar nanti dapat mendukung visi misi dari Presiden Prabowo Subianto nantinya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena hari ini juga dari tugas Agus sendiri menjadi Wakil Menteri Keuangan apabila kalau kita Agus sendiri menjadi Wakil Menteri Keuangan apabila kalau kita melihat ke belakang kiprah dari Juda Agung ini juga sudah lama berkecimpung di dunia ekonomi, jadi ia yakin nantinya akan bisa mengemban tugas ini dengan baik. Jadi kita masih akan nantikan Ayu bagaimana dua kiprah sosok dari Adis Kadir yang kini menjadi Hakim MK dan juga Juda Agung yang resmi menjadi Wakil Menteri Keuangan periode 2024 hingga 2029 menggantikan Thomas Ciwandono. Kembali kepada Anda, Ayu.
Baik, terima kasih atas laporan Anda produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda langsung dari Istana Jakarta.